Baik, Shalom Alaikum. Shalom. Ya, sedikit Shalom itu kalau di gereja tua seperti GPIB, GKI, pendeta selalu katakan salam sejahtera bagimu atau damai sejahtera bagimu. Lalu jemaat mengatakan damai sejahtera juga bagimu. Jadi kalau di bahasa aslikan itu Shalom Alaihim. Kalau Shalom itu hanya damai sejahtera. Damai sejahtera terus damai sejahtera agabaku. Jadi kalimat lengkapnya adalah damai sejahtera bagimu, Shalom Alaihim. Lalu jemaat menjawab, wa alaihim shalom. Mirip bahasa mirip ya. Tapi mereka satu rumpun. Gitu. Jadi kalau Shalom agak baku, tapi kalau saya sapa Bapak Ibu, Shalom Alaihim, wa alaihim shalom. Ya, tak kenal maka tak ditraktir, gitu ya. Saya Pendeta Horas Sihaan, saya dari Jakarta Selatan. Tadinya gereja di Gandaria City karena Covid kita jual lalu kita pindah ke Fatmawati. Kebetulan, tapi tidak ada kebetulan ya dalam Tuhan ya Bang ya. Tanggal 25 ini kami memberkati jemaat kita, mereka ingin menikah di Bali. Nanti tanggal 25 mereka ada di Canggu. Jadi kita menginap di rumah jemaat, kebetulan ada kos-kosannya di Denpasar. Jadi saya bilang, Bang izin bisa khotbah di gereja. Oh kenapa nggak bisa dek, kata abang ini. Terima kasih. Jadi saya baru mendarat semalam jam 11 karena pesawat di delay, harusnya nyampe di Jakarta jam 9, tapi akhirnya jam 11 malam. Lalu cerita, tidur jam 1 malam dan harus nyampe di sini jam 7:30, 8. Jadi saya punya istri saya baru 1 orang, anak baru 2. Punya putri tidak ada putra. Jadi saya yang paling cakap, tiada dua, tiada lawan di rumah saya. Gitu ya. Jadi istri saya, kenapa saya berangkat Sabtu? Istri saya kena serangan hari Rabu kemarin. Serangan apa? Serangan jantung. Jadi ya begitulah. Puji Tuhan langsung ditangani dengan baik. Besoknya langsung dikateter, masuk 1 ring di rumah sakit Harapan Kita, Selipi. Dan Sabtu kemarin sudah pulang, makanya saya agak terlambat karena nunggu istri pulang ke rumah. Jadi saya harus naik pesawat sore. Jadi itu perkenalan kita, nanti kita bisa ngobrol lebih lama lagi ya Bapak Ibu ya. Ya baik, karena tadi sudah didoakan oleh Pak Gembala, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Sembari Bapak Ibu membuka Alkitab dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 berkata begini, salam dari Yakobus hamba Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi latar belakang cerita ini adalah ada orang-orang Israel yang sudah terserak, tapi orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang sudah jadi Kristen. Oke? Jadi mereka ada di perantauan, sudah memeluk iman Kristen, tapi di perantauan mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Mereka dianiaya, dipaksa bekerja dengan gaji minim, dan mereka harus berlindung di tempat-tempat yang tidak nyaman. Ini karena iman mereka. Jadi mereka itu dianiaya, mereka itu harus pergi ke tempat lain dan dipaksa bekerja, bukan karena mereka bandal, tapi karena mereka memeluk agama Kristen. Jadi mereka di tempat lain di perantauan tidak mendapat perlakuan yang tidak baik. Ibarat kita, mungkin sebagian besar kita di sini adalah perantauan. Oke? Nah, di perantauan kita mendapat hal yang tidak baik, lalu Yakobus menuliskan suratnya seperti ini. Nangkap ya? Jadi ada orang-orang Yahudi di perantauan, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik, bahkan orang Yahudi sendiri kepada orang Yahudi yang Kristen, lebih baik orang yang bukan Yahudi tapi Kristen daripada sesama orang Yahudi. Nangkap ya? Jadi karena mereka mendapat perlakuan yang tidak baik karena iman mereka, lalu keluarlah kalimat dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca buat kita semua. Judulnya iman dan hikmat. Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Jadi nangkap ya, begitu kita nangkap maka saya akan baca begini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekali lagi baca ayat 8, 1, 2, 3. Boleh dimatikan layar sebentar? Ditutup layar. Coba sebutkan ayat 8, 1, 2, 3. Ketika firman Tuhan ini saya aminkan, minimal kita pulang. Orang yang berdua hati tidak tenang, orang yang berdua hati tidak tenang, orang yang berdua hati tidak tenang. Amin. Ya, firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, orang yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Bapak Ibu, kita berbahagia boleh punya ini, boleh punya itu, boleh punya villa, boleh punya mobil dan lain sebagainya. Tapi Lukas 11 ayat 28 berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, yang di Alkitab dikatakan yang sudah mendengarkan. Karena dulu, karena sedikitnya sarana Alkitab itu hanya diperdengarkan di sinagog. Begitu diperdengarkan, digulung, yang terbuat dari kulit kayu namanya papirus, lalu disimpan, saking berharganya. Nah sekarang kita punya Alkitab. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah baca Alkitab selain membaca Alkitab tadi? Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Makasih, puji Tuhan. Ada? Ada? Tidak ada pesan Pak Gembala. Pesan Pak Gembala hanya katakan sarapan dulu dari rumah katanya tadi. Itu aja pesannya. Begini Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44 berkata begini. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Oke? Jadi di dalam kita ini ada dua tubuh. Ini tubuh alamiah dan ada tubuh roh di dalamnya. Jadi tubuh kita tidak hanya satu, ada dua, dan kedua-duanya ini harus dikasih makan. Bung, berapa kali sehari makan Bung? 3 kali, di luar ngemil. Oke? 3 kali. Bapak Ibu berapa kali sehari makaroni atau makanan rohani? Tempo hari ada yang menjawab 3 kali Pak. Kapan itu? Oh hebat nih orang. Doa pagi, makan pagi, makan siang, makan malam. Oh kalau nggak makan nggak berdoa begitu? Enggak. Bisa kita bayangkan, tubuh kita boleh besar, boleh kuat, tapi rohani kita juga harus kuat. Jadi saya dengan kasih memohonkan, tidak ada kegiatan tanpa baca firman Tuhan. Kita mengajarkan kepada anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Setuju? Jadi besok saksinya Tuhan bukan Pak Gembala. Tidak ada kegiatan, baca 1 pasal aja. Pak ngantuk, emang iblis gak suka kita baca Alkitab. 1 pasal gak bisa 1 pasal, 1 perikop. Siapa yang setuju dengan saya? Setiap hari baca Alkitab. Siapa yang setuju? Jangan setengah tiang. Setengah tiang itu tanda berduka. Harus tinggi. Siapa yang setuju? Amin. Setuju mulai besok baca Alkitab. Sekarang di handphone ada, bahasa Batak ada, bahasa Kupang ada, bahasa apa aja ada. Oke? Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana cara bersyukur. Bapak Ibu, dengan tidak bermaksud menggurui, seakan-akan saya paling tahu cara bersyukur, tidak. Tapi kita harus punya sikap yang benar tentang bersyukur yang patokannya adalah Alkitab. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang banyak membuat kita untuk jauh dari rasa syukur. Bapak Ibu pernah nggak dengar kalimat begini?
Di saat-saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan, ketika misalnya kita kehilangan barang, sedang mengalami situasi yang tidak yang tidak mengenakan, menyedihkan, teman kantor mau menang sendiri, kemudian ada teman yang suka memanfaatkan, lalu teman-teman di sebelah kita mengatakan, udah, coba menguatkan kita begini, udah ucap syukur, udah mengucap syukur, udah syukuri aja. Pernah nggak mendengar begitu? Atau mungkin kita yang mengatakan itu, atau mungkin kita yang menjadi objek dari kalimat udah mengucap syukur saja. Maksud saya begini, seinstan itukah syukur meluap, lalu dengan kalimat ucapan syukur membanjiri hati dan pikiran kita? Seinstan itukah? Dengan tidak bermaksud membatasi kuasa Roh Kudus, lalu tiba-tiba ucapan syukur membual dari hati kita, ucapan syukur membual dari mulut kita. Karena mengingat 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Meski masih ada masalah, meski masih ada utang, meski hati sebenarnya masih gondok, bahkan situasi masih berantakan, dengan kata lain kita tenggelam dalam rasa sedih, tapi tetap ada ucapan syukur. Sesimpel itukah ucapan syukur meluap? Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar, sedikit makaroninya agak keras. Karena saya percaya kita bukan lagi anak-anak rohani yang makanannya yang lembek-lembek, yang makanannya agak lucu-lucu. Enggak, lucu boleh. Tapi hari ini kita belajar agak sedikit keras. Bagaimana cara bersyukur yang benar? Saya baca ayat 2, firman Tuhan begini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini orang Kristen gila. Kenapa saya katakan gila? Orang disuruh bersyukur padahal sedang jatuh, padahal sedang menghadapi, padahal sedang mengalami berbagai. Itu tidak satu, itu jamak. Tapi orang Kristen disuruh untuk berbahagia. Kenapa? Yang pertama, kenapa orang Kristen disuruh berbahagia? Yang pertama, karena Tuhan mau kita jadi orang kuat. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang tidak cengeng. Kita jadi orang Kristen yang tidak instan. Kita jadi orang Kristen yang tahan banting. Jangan sedikit-sedikit berdoa, Tuhan sakit sembuh, Tuhan gak tahan miskin, Tuhan begini-begini. Daya juang kita rendah. Yang kedua, kenapa Tuhan suruh kita berbahagia? Karena saat menghadapi masalah muncul kesempatan untuk menguji iman kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, kuatan mana ketika kita menghadapi masalah di depan kita udah tahu? Kuatan mana? Kita berbahagia atau kita bersungut-sungut? Kuatan mana? Kuatan mana kita menghadapi masalah? Ketika kita berbahagia atau ketika kita bersungut-sungut? Ketika kita berbahagia. Kenapa demikian? Bapak Ibu, dengan kata lain, ketika masalah kita hadapi, ketika persoalan kita hadapi, bahagia yang di depan itu sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan sangat-sangat penting? Karena saat berbahagia seperti yang saya katakan itu kekuatan kita nambah, power kita nambah. Sebaliknya, ketika kita bersungut-sungut, maka kekuatan diri kita lemah. Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi menganggap kebahagiaan itu di awal memang akan membuat kita berbahagia pada saatnya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa buka Pak ayat 2. Coba buka ayat 2. Kita lihat di papan ayat 2 atau di Alkitab kita. Coba baca ayat 2. Satu kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Titik atau koma? Koma. Kalau titik, maka saya yang jauh-jauh datang ke Bali ini akan mengajak Bapak Ibu untuk tidak menghadapi berbagai pencobaan. Kalau itu titik, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Titik. Brur, kita mundur. Kenapa? Karena titik. Tapi karena koma, berarti ada tujuannya. Nangkap? Saudara-saudaraku, perhatikan Alkitab.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Jadi ujian pertama belum langsung matang, maka berbagai-bagai ujian datang supaya kita tekun. Anak nggak cukup sekali ujian kelas 1 naik ke kelas 2, enggak. Berbagai-bagai ujian, itu pun berbagai-bagai ujian belum tentu lulus, betul? Jadi Tuhan mengizinkan masalah datang kepada kita berkali-kali untuk menguji supaya kita tekun. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berarti pesan firman Tuhan yang boleh kita petik pada pagi hari ini, pada tanggal 23 Februari 2025 ini, bahwa ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, jangan katakan begini, Tuhan udah gak sayang lagi, Tuhan udah gak cinta lagi sama saya, kenapa ini diizinkan kepada saya? Saya mau katakan Bapak Ibu, orang Israel tidak sekuat seperti saat ini ketika ia oleh berbagai musuh tapi mereka tidak gentar. Bukan karena ada Iron Dome yang menjaga dengan persenjataan yang lengkap, tapi karena orang Israel telah ditempa 40 tahun ketika mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Mereka menghadapi berbagai musuh, mereka berhadapi berbagai bangsa yang sudah teruji dengan perlengkapan perang, dengan taktik perang. Bangsa Israel keluar dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, dengan kakek-kakek, dengan opung-opung. Mereka tidak pernah latihan perang, tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, bangsa Israel selalu menang. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, bangsa Israel mereka selalu menang. Tapi ketika akan mengambil barang yang sudah dibilang Tuhan jangan ambil, mereka melawan bangsa Ai yang notabene lebih kecil, mereka kalah. Jadi kalau saat ini kita sedang menghadapi berbagai masalah karena iman, jangan Bapak Ibu katakan, Pak Pendeta saya lagi menghadapi masalah, kenapa? Paru-paru saya gak sakit, kenapa? Saya rajin merokok. Lalu itu mendatangkan kebaikan, stop dulu. Karena iman, saya tadi katakan di awal, ini kepada 12 suku, karena iman. Jadi janganlah kita baru sekali menghadapi masalah, maka itu tidak akan mencapai ketekunan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu baru titik. Setelah kita tekun, baru masuk ayat 4. Yuk kita baca sama-sama, supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita baca ayat 4. 1, 2, 3. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya begini, biarkanlah imanmu itu diuji, biarkan. Sebab tanpa ujian, orang Kristen tidak akan pernah mengalami naik kelas. Kan banyak gereja-gereja sebelah, high level, next level. Bagaimana mau high level, mau next level, tapi nggak pernah mengalami ujian? Kalau orang Sumatera berkata, angan-angan di persedol. Nggak pernah ujian tapi mau naik kelas. Nggak pernah belajar nyetir mobil tapi cita-cita mau jadi pembalap. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi biarkan aja. 1 Korintus 10:13 berkata begini, pencobaan yang kamu alami adalah yang tidak. Jadi sebenarnya orang Kristen itu sudah dapat apa kata-kata kekuatan dan penghiburan, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak. Sombongnya begini, pencobaan yang kamu alami adalah yang tidak. Sebab kamu tahu saat kamu dicobai, bahkan Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, apalagi yang kurang? Firman Tuhan ini juga buat saya, bahwa ketika menghadapi berbagai macam pencobaan, saya sadar
bahwa Tuhan sedang sayang kepada saya. Tuhan sedang membentuk iman saya untuk mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ini belum sampai ke tahap ucapan syukur. Saya baca satu persatu ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bapak Ibu, kenapa sampai saat ini rasa-rasanya doa kita itu, rasa-rasanya harapan kita itu belum terwujud. Padahal Tuhan katakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung, betul. Tapi jangankan gunung Tuhan. Suamiku saat ini belum dapat pekerjaan, boro-boro mindahin gunung. Mindahin suami dari rumah, yang di rumah tiap hari ke kantor sana, belum terpindahkan Tuhan. Mau gimana mindahin gunung? Jadi biarkan masalah itu, biarkan pencobaan itu. Itu bukan Tuhan tidak sayang, itu bukan Tuhan sedang ngerjain kita, tapi Tuhan sedang membentuk otot-otot iman kita. Sehingga iman itu memperoleh buah yang matang. Ayat 4. Saat iman itu sudah matang, ayat 4 ya. Saat iman itu sudah matang dan sempurna dan utuh, maka kita sampai kepada tema kita hari ini. Apa itu? Tak kekurangan sesuatu apapun. Meski masalah masih ada, meski rumah masih ngontrak, meski motor masih nyicil, meski mobil masih nyicil, meski tunggakan masih berderet, tapi hati meluap karena iman yang sudah teruji. Rasa-rasanya saya tidak merasa kekurangan apapun, meski tuntutan di belakang baca. Nangkap Bapak Ibu di sini? Nangkap. Jadi ucapan syukur itu tidak segampang ketika kita sedang menghadapi berbagai pencobaan. Padahal kita berdoa, Tuhan tolong sakit sembuh, Tuhan tolong miskin kaya. Itu kesementaraan. Kalau lebih kaya, orang yang bukan orang Kristen yang mungkin jauh lebih kaya dari kita. Tapi itu bukan. Tuhan tidak datang hanya untuk sakit penyakit lalu miskin jadi kaya, tidak. Tapi supaya iman Bapak Ibu dan iman saya itu menjadi semakin sempurna, menjadi semakin sempurna. Kata Tuhan menjadi sempurna, teleios, menjadi semakin dewasa. Jadi ketika ditegur nggak tersinggung lagi, ketika nggak disapa nggak tersinggung lagi. Kita kan kadang-kadang nggak disapa, nggak di ini, kenapa ibu itu ada apa yang salah ya gitu kan, kadang-kadang gampang tersinggung kan. Sumbu kita kadang-kadang pendek, bukan? Langsung menyala abangku. Coba, jangan berharap ucapan syukur itu meluap. Jangan berharap hati kita itu jadi bersyukur. Ketika, udah Tuhan aku udah buat lagi. Terus Tuhan udah mengucap syukur, mau ucap syukur. Nothing, gak ada apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya tahan uji, menghadapi berbagai-bagai pencobaan, sampai ke titik ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sampai dia utuh, sempurna. Sehingga tidak kekurangan apapun. Lalu orang melihat, Bro, saya lihat kamu tenang saja dalam hidup. Padahal naik motor, satu motor berempat. Tapi ada ucapan syukur. Bro, saya lihat kamu udah kepala 5, tapi seperti kepala 35 gitu. Kenapa? Dari wajah juga kelihatan orang yang bersyukur. Dari wajah juga kelihatan orang yang tahan banting. Senior saya pendeta Andi Panggabean pernah bersaksi, ada orang yang mati dalam tekanan, maka matinya pun seperti ini. Mukanya berkerut. Tapi pernahkah kita lihat ada orang Kristen, terus kita berkata, seperti tidur. Pernah? Ada orang mati seperti tidur. Tidur pun dia kelihatan sukacita. Itu apa? Karena dia selama di dunia ini, dia tidak pernah cengeng secara orang Kristen. Lalu Yakobus membuat nasihat lagi kepada orang Kristen yang ada di perantauan. Dikatakan begini ayat 5. Tetapi, kata tetapi ini adalah kalaupun kalian belum bisa mencapai ketekunan iman itu, ada kata Yakobus begini, tetapi, kata tetapi ini mau tahu kata tetapi? Kata tetapi ini adalah begini,
abang ini ganteng dan pelit, cocok nggak? Cocok? Nggak cocok ya? Kata yang cocok apa? Abang ini ganteng tetapi pelit. Begitu kan? Cocok nggak? Abang ini ganteng tetapi pelit, cocok? Abang ini ganteng tetapi pelit. Jadi kata tetapi itu menghilangkan makna pertama. Buat apa ganteng kalau pelit? Ngerti? Ngerti ya? Misalnya ibu itu kaya tapi pelit, cocok? Kata tetapi itu menghilangkan makna pertama. Kalaupun orang Kristen, kalaupun mereka yang ada di perantauan ke-12 suku, kalaupun kita belum mencapai titik iman yang sempurna, maka kata Yakobus kepada ayat 5 dikatakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Hikmat menurut Alkitab adalah kepintaran di dalam menyusun rencana yang benar untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Jadi ketika kita, aduh Tuhan ini susah banget, aduh Tuhan aku udah mulai gak sanggup, aduh Tuhan istriku gak bisa diajak kerja sama, aduh Tuhan suamiku gak bisa diajak kerja sama, lantas bagaimana ya? Lalu minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita bagaimana cara berpikir, bagaimana cara menyusun rencana yang baik, supaya kita memperoleh hasil. Jangan udah gak sanggup, ya udah bahkan undur gak ke gereja. Kalau kita nggak sanggup menghadapi zaman yang tidak menentu ini, minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan mohon hikmat-Mu, apa yang harus kulakukan? Tuhan mohon hikmat-Mu, apa yang harus saya katakan? Nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Nangkap? Itu dalam pesan Yakobus kepada ke-12 suku di Israel, sangat dalam. Ayat 6, dalam meminta hikmat ini, Yakobus berkata begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau berdoa jangan bimbang, minta hikmat Tuhan. Jangan berkatakan, udah deh aku gak sanggup Tuhan, udah aku gak sanggup Tuhan, aku udah angkat tangan Tuhan, aku udah coba berkali-kali, aku udah coba berkali-kali. Ingat bangsa Israel, sewaktu mereka keluar menyeberangi Laut Teberau, mereka berjalan 3 hari 3 malam di padang gurun Zin. Dan Alkitab berkata dalam Keluaran 15, mereka tidak minum selama 3 hari. Lalu mereka bersungut-sungut, Musa, Musa kami haus, Musa, Musa kami haus. Katakan, disitulah sebab Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Udah katakan sama batu itu. Tuhan bilang katakan, tapi Musa lakukan apa? Pukul 2 kali. Lalu mereka minum. Ternyata air itu masih pahit. Makanya tempat itu namanya Mara. Mereka tidak bersabar. Padahal tinggal sedikit lagi. Di Alkitab berkata dari Mara ke Elim hanya 8 kilo. Di itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Coba kita bayangkan. Bersabar sedikit lagi. Bersabar, jangan katakan udah Tuhan aku udah gak sanggup lagi, Tuhan aku udah gak sanggup lagi, aku mundur. Gak datang lagi kaum bapak, gak datang lagi kaum ibu, gak datang lagi persekutuan tengah minggu. Kemana sih bapak? Tahu pak ada di rumah, tapi kenapa? Minta dengan iman. Masa sih kita minta terus sampai hati Tuhan itu yaudah. Oke, ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya jangan pernah bimbang. Tuhan kita itu gak seperti lagu aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tapi Tuhan kita, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Amin. Anggap, ketika kita belum sampai ke titik iman, tapi Tuhan memberikan kita hikmat, maka kita bisa menyusun rencana. Mungkin belum ada ucapan syukur. Mungkin ucapan syukur belum. Tapi ketika ada hikmat, kita bisa bersikap. Lalu ayat 8 ditutup. Sebab orang yang benduh hati, ingat, tidak akan tenang.
orang yang tidak tenang susah untuk mengucap syukur. Sekali lagi, orang yang tidak tenang susah untuk mengucap syukur. Susah. Jadi Bapak Ibu, kalaupun saat ini kita sedang mengalami fase iman yang cukup berat, biarkan. Bila perlu apa lo? Biarkan. Karena apa? Satu, kita dimampukan oleh Tuhan. Yang kedua, suatu saat di titik yang Tuhan akan izinkan, maka disitulah, oh iya ya, ini maksud Tuhan. Makanya Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena tanpa ujian, iman kita enggak. Justru ketika ada masalah, oh ini akan menguatkan imanku. Oh bersyukur Tuhan, ketika imanku makin kuat, maka aku akan bisa mengucap syukur. Jangan harap kalau iman kita belum kuat, kita bisa mengucap syukur. Amin. Setuju Bapak Ibu? Jadi ketika ada masalah jangan undur, amin. Sepakat? Mari kita berdoa.